أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur, tentunya selalu berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, kasih sayang yang terus Allah berikan kepada kita. Dengan rahmatnya malam ini kita diberikan kesempatan untuk sampai ke malam ke-23 Ramadan, yang mana kita berdoa agar Allah terus memberikan kita kesempatan untuk bisa menyempurnakan Ramadan tahun ini dan bisa terus diberikan semangat agar bisa menjadikan Ramadan tahun ini lebih bernilai daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, tema yang diamanahkan oleh panitia pada kesempatan kali ini adalah tanda kerusakan zaman. Insyaallah, tanda kerusakan zaman. Bicara tentang kerusakan zaman, kita sering mendengar banyak orang-orang yang mengatakan zaman sekarang sudah rusak, zaman sekarang sudah kacau. Kalau kata orang Jawa, saiki zamane wis edan. Macam-macam kata-kata orang ketika melihat kerusakan yang terjadi hari ini. Yang mana Bapak Ibu, perkataan-perkataan seperti ini harusnya diluruskan. Sebab menyalahkan zaman terhadap kerusakan yang terjadi di dunia adalah hal yang kurang tepat. Karena zaman sama sekali tak bersalah. Zaman itu waktu yang Allah berikan, yang dari zaman Nabi Adam sampai hari ini tak ada perbedaan, sama-sama 24 jam dalam sehari. Makanya kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair, dia katakan, na'ibu zamanana wal aibu fina. Kita seringkali mengklaim, mengatakan bahwa yang aib itu, yang buruk itu adalah zaman kita. Padahal hakikatnya yang buruk itu, yang punya aib itu adalah kita para penghuni di zaman itu. Maka kalau ditanya kerusakan yang terjadi di dunia hari ini, tersangka utamanya adalah kita para penghuni zaman. Kita bisa lihat makin hari makin banyak kerusakan. Dimulai dari kerusakan alam, kerusakan lingkungan, banyaknya penebangan hutan, pembakaran hutan, pencemaran laut dan sungai, yang mengakibatkan banyak musibah, banyak bencana, udara makin tak sehat, air makin tak jernih. Apalagi cuaca makin panas ya Pak. Apalagi kita di Tembillahani rasa-rasanya akhir-akhir ini matahari yang Tembillahani makin akrab. Panas luar biasa, Masya Allah. Jadi kalau ditanya apa sebabnya, penyebab utamanya adalah tangan manusia. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan ulah tangan para manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan hanya alam saja yang makin rusak, namun kehidupan sosial manusia hari ini pun makin rusak. Khususnya keadaan kehidupan umat Islam hari ini makin hari makin memprihatinkan. Kalau kita tengok keadaan umat Islam hari ini, saya lihat rasa-rasanya sudah hampir persis seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW 1400-an tahun yang lalu. Yang mana dalam sebuah hadis dari sahabat Sauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-aqlatu ila qas'atiha." Hampir tiba, kata Rasul, hampir tiba masanya orang-orang dari segala penjuru di dunia ini akan mengkerumuni kalian layaknya seperti orang-orang yang kelaparan mengkerumuni makanan yang ada di atas piring. Kemudian para sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, aqilatun nahnu yauma idin?" Apakah karena jumlah kami sedikit pada masa itu, wahai Rasul, sehingga orang-orang musuh Islam ini akan mengkerumuni kami?
Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal antum yauma idin katsir, kata Rasul. Bahkan jumlah kalian saat itu sangatlah banyak. Walakinnakum buthaqabuthaqis sair, kata Rasul. Banyaknya kalian, sayangnya hanya seperti buih-buih di lautan yang terhempas terombang-ambing oleh ombak di lautan. Tak ada kekuatan, tak ada tenaga. Yang mana pada hari itu Rasul katakan, wala yanza'annallaha min suduri aduwikum al-mahabata minkum, yang mana di hari itu Allah cabut rasa takut, rasa gentar pada hati musuh kalian terhadap kalian. Yang dulunya musuh-musuh Islam itu melihat umat Islam begitu berjaya, begitu berwibawa, namun di hari itu Allah cabut perasaan itu. Yang mana kemudian Rasul katakan, wala yaghzifannallaha fi qulubikum al-wahan, dan di hari itu Allah tanamkan penyakit wahan di dalam hati umat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita baca hadis ini, kemudian kita tengok kualitas keadaan umat Islam hari ini, rasanya memang sudah hampir persis seperti yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hari ini jumlah kita sangat banyak. Bahkan data terakhir yang saya baca tahun 2024 itu sudah mencapai 2 miliar manusia di muka bumi ini yang sudah memeluk agama Islam. 2 miliar manusia memeluk agama Islam. Apalagi di Indonesia. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih mayoritas. Hampir lebih 230-an juta manusia di Indonesia ini beragama Islam. Jadi kita luar biasa dari segi kuantitas, namun menurun dari segi kualitas. Kita hari ini mayoritas, tapi mudah terpengaruh dengan gaya hidup minoritas. Hari ini umat musuh-musuh Islam di luar sana, mereka makin kompak, makin bersatu. Sehingga tidak heran sekarang ekonomi, media, teknologi mereka yang kuasai. Di saat musuh-musuh Islam, orang-orang barat di luar sana makin bersatu, makin kompak, tapi ternyata umat Islam malah terpecah belah. Makin hari makin ribut, makin berdebat tentang permasalahan yang seharusnya tidak jadi bahan perpecahan. Hari ini umat Islam masih sibuk membahas, memperdebatkan tentang qunut bid'ah atau tidak, tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, masih mempeributkan hal-hal yang seharusnya tidak jadi sumber perpecahan. Maka kalau kita tidak sadar, kita terlena dengan perpecahan ini, maka musuh-musuh Islam saat ini makin percaya diri akan menghancurkan kita. Kita bisa tengok hari ini, Pak. Mereka hanya dengan satu alat saja yang mereka tawarkan kepada kita bisa membuat umat Islam hari ini makin lupa dengan Allah. Apa alatnya? Internet hari ini, mungkin manusia di dunia ini hampir tak ada yang lepas dari internet. Semuanya serba internet. Yang mana makin hari internet hari ini makin cepat, Pak. Dulu 3G, sekarang 4G, nanti 5G. Makin cepat kecepatan internet. Namun sayangnya makin cepat kecepatan internet malah makin mudah umat Islam untuk melakukan maksiat. Maksiat hari ini makin mudah, makin praktis, Pak. Zaman dahulu, orang kalau mau zina harus keluar rumah dulu, harus punya biaya dulu, harus ngumpet dulu, baru bisa melakukan perzinahan. Namun hari ini hanya cukup tidur di atas kasur, buka HP sudah bisa zina via online. Dulu zaman bapak-bapak dahulu, mungkin para pencuri, para perampok, para penipu, mereka kalau melakukan aksinya harus butuh strategi, butuh banyak tenaga, butuh banyak hal-hal yang dipikirkan. Namun hari ini para penipu, para pembohong hanya butuh dengan SMS, WA, telepon sudah bisa menipu orang. Jadi zaman sekarang ini, kalau zaman dahulu maksiat harus butuh banyak tenaga, banyak usaha, banyak biaya, namun hari ini dimudahkan dengan adanya internet. Islam memang sama sekali tak melarang kita menggunakan internet. Karena internet itu hanya seperti alat. Internet, HP, gadget, apapun itu hanya seperti alat, layaknya seperti pisau dapur yang ada di dapur. Pisau akan bermanfaat kalau kita pakai untuk motong bawang, namun akan berbahaya kalau kita pakai untuk bunuh orang. Maka sehendaknya umat Islam itu harus lebih bijaksana dalam menggunakan internetnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW katakan, kenapa sebabnya umat Islam hari ini makin mudah terpengaruh dengan gaya hidup penuh maksiat yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam? Kenapa hari ini makin turun kualitas imannya, makin turun kualitas Islamnya?
Karena sudah disebutkan oleh Rasul, karena di hari ini banyak umat Islam yang kena penyakit wahan. Wahan, penyakit wahan. Kemarin 2019 kita kenal namanya penyakit Wuhan atau penyakit corona yang asalnya dari Wuhan. Kita sebut penyakit Wuhan. Yang kita tahu penyakit Wuhan ini sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Begitupun juga penyakit wahan. Penyakit wahan berbahaya bagi manusia karena dia menyerang hati-hati seorang manusia. Kalau orang kena penyakit wahan ini tak segera diatasi, maka akibat fatalnya akan kehilangan iman dalam hatinya. Makanya Rasul sangat menekankan, sangat mengkhawatirkan kalau umatnya nanti kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan yang dimaksud oleh Rasul? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan yang dimaksud oleh Rasul adalah penyakit cinta dunia berlebihan dan takut dengan kematian. Cinta dunia berlebihan dan takut benci dengan kematian. Cinta terhadap sesuatu hal yang membuat kita lupa dengan Allah. Cinta kepada nikmat-nikmat dunia sehingga kita membuat kita lupa dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Inilah yang disebut dengan hubbud dunia, yang sangat berbahaya, yang harus segera diobati, yang harus segera dihindari. Yang mana biasanya kenikmatan dunia yang secara umum yang membuat manusia tergila-gila, kalau bukan harta, tahta, kalau bukan tahta wanita, kalau bukan wanita popularitas. Di 4 hal ini biasanya membuat manusia tergila-gila jatuh cinta kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kita sebutkan tanda-tanda. Tanda-tanda, kalau 3 tanda ini ada dalam hati kita, ada dalam diri kita, artinya hari ini memang kita kena penyakit wahan. Yang pertama, tandanya adalah ketika dapat dunia dia bahagia dan berbangga hati. Kemudian yang kedua, ketika kehilangan dunia dia bersedih hati. Yang ketiga, ketika melihat kenikmatan dunia milik orang lain dia iri hati. Yang pertama, ketika dia dapat dunia dia bahagia dan berbangga hati. Orang kalau cinta dunia, isi hatinya semua dunia. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia yang dia dambakan, maka dia akan bahagia setengah mati. Kemudian dia tertipu, merasa kalau dia cari lebih banyak makin bahagia. Kalau dia cari makin banyak maka makin bahagia menurutnya. Padahal itu adalah tipuan. Yang mana kalau orang kena ini maka dia akan semakin muncul perasaan rakus dan serakah. Dan ketika dia makin banyak mengumpulkan dunia, muncullah perasaan sombong hati, bangga hati, seakan-akan orang-orang di luar sana harus tahu kalau dia punya dunia. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ketika dia kehilangan dunia, dia akan bersedih hati luar biasa. Sedih hatinya tak biasa, tapi sedih hati yang luar biasa sampai membuat dia putus asa, sampai membuat dia depresi, sampai membuat dia merana, sampai dia mengurung rumahnya tak mau keluar rumah. Bahkan ada di antara mereka yang sampai masuk rumah sakit jiwa, bahkan tidak sedikit di antara mereka karena kehilangan dunia nekat mengakhiri nyawanya. Jadi tanda yang kedua, ketika seseorang kehilangan dunia, dia merasa dunia hancur baginya, tak ada harapan lagi, tak ada tujuan lagi dalam hidupnya. Maka inilah tanda yang kedua ketika seorang kena penyakit wahan. Kemudian yang terakhir adalah ketika dia melihat kenikmatan orang lain, ketika melihat dunia orang lain, dia akan iri hati. Orang kalau cinta dunia, Pak, kalau ketemu orang, matanya akan pertama kali yang dia fokus lihat adalah harta orang lain. Kalau ketemu orang yang dilihat bajunya cantik, kemudian ditengok lagi jamnya cantik, berapa jamnya, berapa bajunya Pak, berapa topinya Pak, berapa motornya harganya Pak. Orang kalau banyak nanya harga, biasanya kena penyakit wahan. Kalau ada banyak harga, terpesona dengan kenikmatan orang lain, muncullah perasaan iri hati, ingin memiliki kenikmatan yang sama dengan orang lain. Saking inginnya dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan yang sama dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi 3 tanda ini kalau kita cek ada dalam hati kita, maka bisa jadi hari ini kita kena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka penting sekali bagi kita untuk mengobati atau mengatasi atau menghindari penyakit ini. Namun bagaimana caranya? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.